Coba bayangin deh, Anda lagi di tengah alam, nggak ada sinyal GPS sama sekali. Gimana caranya bikin catatan perjalanan yang akurat? Cuma modal pensil sama secari kertas. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia dari sebuah alat pramuka klasik yang super genius, peta pita. Pasti pernah kan ngerasain lagi seru-serunya jalan-jalan, terus pengen banget bisa ngerekam setiap belokan dan pemandangan, tapi nggak mau bergantung sama baterai HP. Ternyata, ada loh solusi yang simple tapi efektif banget, dan ini akan kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya yang bikin peta pita ini jadi istimewa banget? Yuk kita bedah konsepnya dan lihat kenapa alat sederhana ini jadi andalan para petualang dari dulu sampai sekarang. Jadi, intinya tuh gini, peta pita itu kayak jurnal visual perjalanan Anda yang digambar di atas kertas panjang. Bayangin aja kayak gulungan film yang pelan-pelan Anda buka sambil jalan, merekam setiap detail dari titik start sampai finish. Ini adalah cerita perjalanan Anda, tapi dalam bentuk gambar. Terus kenapa kita mesti repot-repot bikin peta beginian? Kalau kita lihat, manfaatnya banyak banget. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma soal navigasi loh. Ini adalah alat latihan yang luar biasa. Dengan membuat peta ini, mata kita dilatih buat benar-benar melihat detail di sekitar. Bukan cuma sekedar lewat aja. Oke, kita udah tahu apa itu peta pita. Sekarang saatnya kita belajar bahasanya. Betul, setiap peta itu punya bahasa visualnya sendiri. Dan ngerti simbol-simbolnya itu adalah kunci buat membuka cerita di baliknya. Pada dasarnya, setiap peta itu adalah sebuah cerita. Dan supaya kita bisa baca ceritanya, kita perlu kenal dulu sama alfabetnya, yaitu simbol-simbol yang dipakai. Di sini, setiap goresan pensil, setiap bentuk yang sederhana, punya arti dan peran dalam kisah perjalanan Anda. Coba deh lihat, simbol-simbol ini cerdas dan simpel banget kan? Garis lurus buat jalan, garis bergelombang buat sungai. Kejeniusannya tuh justru ada di kesederhanaannya ini. Simbol-simbol ini sengaja dibuat biar gampang digambar dan dipahami dengan cepat di lapangan. Nggak perlu punya skill gambar yang dewa. Inilah yang bikin peta pita ini efektif banget. Simbol itu emang jantungnya, tapi kerangka peta yang baik butuh lebih dari itu. Komponen kayak judul dan panah utara itu ngasih kita konteks. Tapi yang paling krusial adalah legenda. Legenda ini ibarat kamus kecil buat peta Anda. Tanpa legenda, simbol-simbol yang udah Anda buat susah payah tadi, ya cuma jadi gambar acak yang nggak ada artinya buat orang lain. Oke, ini dia nih bagian yang paling seru. Tadi kan kita udah belajar cara bacanya, sekarang giliran kita jadi kreatornya. Yuk kita lihat langkah-langkah praktis buat mulai menggambar peta perjalanan Anda sendiri. Prosesnya sendiri tuh udah kayak petualangan mini. Anda mulai dari titik A, kalibrasi pakai kompas, terus langkah pertama dimulai. Sambil jalan, kertas Anda mulai terisi sama garis jalur, simbol jembatan yang barusan dilewatin, atau mungkin pohon unik di tikungan jalan. Kalau sudah selesai, tinggal dibingkai dengan judul dan legenda. Cukup mudah diikuti kan? Ternyata nih, waktu kita lagi asyik gambar peta pita, kita itu nggak cuma bikin peta. Kita lagi membangun sesuatu yang jauh lebih besar di dalam diri kita. Aktivitas yang kelihatannya sederhana ini adalah latihan tersembunyi buat mengasah skill yang berguna seumur hidup. Manfaatnya itu dalam banget loh. Coba pikirin soal pengamatan lingkungan. Itu bukan cuma sekedar, oh ada pohon. Tapi lebih ke, pohon apa ya ini? Posisinya di sebelah mana? Atau soal kerja sama tim. Bayangin satu orang navigasi, yang satu lagi gambar. Ini kan soal komunikasi dan saling percaya. Jadi, pada dasarnya, ini adalah pengembangan karakter lewat kartografi. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya dengan sempurna. Inilah inti dari semuanya. Peta pita itu maksa kita buat hadir. Bukan cuma sekedar jalan ngelewatin pemandangan, tapi benar-benar melihat, memperhatikan, dan memahaminya. Ini adalah latihan kesadaran yang sangat aktif. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Gak harus perjalanan ke gunung atau masuk hutan kok. Bisa jadi perjalanan ke taman dekat rumah, pendakian di bukit belakang komplek, atau bahkan rute harian Anda ke sekolah atau kantor. Perjalanan apa yang akan Anda pilih untuk dilihat dengan mata yang baru dan Anda petakan selanjutnya?